Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersman Arif dari Forum News Network. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menunjukkan sikap enggan campur tangan atau cawe-cawe lagi mengurusi proyek-proyek yang sekarang ditangani oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terbaru adalah soal Kampung Susun Bayam atau KSB yang hingga kini belum bisa ditempati oleh ex warga Kampung Bayam. Hari ini hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, Anies itu menyambangi Kampung Susun Akuarium Jakarta Utara. Ini dalam rangka temu kangen dan silaturahmi usai dia tidak lagi memimpin ibu kota. Dalam kesempatan tersebut itu dia mendengarkan keluhan warga soal terkatung-katungnya nasib ex warga Kampung Bayam. Lantaran mereka belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam. Ex warga Kampung Bayam ini nggak bisa menempati KSB atau Kampung Susun Bayam itu yang sudah diresmikan oleh Anies Baswedan pada tanggal 12 Oktober 2022. Ini masalahnya karena sampai sekarang tidak ada kesepakatan antara warga ex Kampung Bayam dengan PT Jakarta Propertindo Jakpro soal besaran uang sewa. Jakarta Propertindo itu atau Jakpro itu memasang tarif atau mematok tarif 1,5 juta per bulan agar mereka itu bisa menempati Kampung Susun Bayam, tapi tarif itu ditolak oleh warga karena dinilai terlalu mahal buat mereka ya. Dan akhirnya mereka terpaksa ini menggelar tenda-tenda di area Jakarta International Stadium Jakarta. Ini memang cukup mengganggu ya pemandangannya karena di satu sisi ada kampung yang megah, terus kemudian ada bangunan yang kosong, yakni Kampung Susun Bayam, tapi kemudian warganya justru memilih menggelar tenda. Anies menyatakan dia mempercayakan masalah ini, masalah penghunian Kampung Susun Bayam itu kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dia yakinlah bahwa Pemprov ini, pejabat di Pemprov itu peduli dengan masyarakat gitu ya. Saya percayakan kepada Pemprov DKI dan saya yakin Pemprov DKI itu juga berisi orang-orang yang tidak tegaan, orang-orang yang peduli, orang-orang yang rahman, orang-orang yang rahim, kata dia ketika ditemui di Kampung Susun Akuarium itu hari ini. Dan ketika wartawan juga menanyakan soal itu, Anies menyatakan dia ojo, ora cawe-cawe, katanya. Jangan, tidak cawe-cawe. Ini yang kedua kalinya Anies menggunakan istilah cawe-cawe ini, istilah yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo berkaitan dengan Pilpres 2024 yang dia menyatakan dia tidak akan tinggal diam, dia akan cawe-cawe gitu ya, karena dia kalau demi kepentingan bangsa dan negara itu kata Presiden Jokowi. Sebelumnya kan Anies Baswedan itu juga ketika ditanya juga ketika dia tiba dari perjalanan haji, dia kembali ke haji Rabu dini hari kemarin, dia juga sempat ditanya oleh wartawan tentang polemik dari Jakarta International Stadium. Ini salah satu warisan besar dari Anies Baswedan yang sekarang ini rencananya akan direnovasi oleh pemerintah. Jakarta International Stadium itu direnovasi pemerintah katanya supaya sesuai dengan standar dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, karena Jakarta International Stadium itu akan diajukan sebagai salah satu calon untuk venue pertandingan Piala Sepak Bola U17 ya. Indonesia kan ditunjuk oleh FIFA untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, dan karena itu kemudian beberapa stadion rencana diajukan sebagai venue untuk pertandingan. Nah, JIS ini dipilih oleh pemerintah karena Gelora Bung Karno pada saat yang bersamaan itu, saat berlangsungnya kompetisi nanti itu digunakan untuk konser sebuah grup band dari Inggris, Coldplay. Nah, kemudian seperti kita ketahui kan, seperti dikatakan oleh Menpora pada waktu dia bertemu dengan Presiden Jokowi menyatakan pada waktu itu bahwa Jakarta International Stadium itu akan direnovasi sesuai dengan standar. Pada waktu itu Presiden Jokowi tidak menyebut FIFA, tapi orang paham maksudnya, yang dimaksud dengan standar itu adalah standar FIFA, karena U17 ini kan di bawah supervisi, ini adalah program milik dari FIFA, dan tentu saja venue-venue pertandingan, stadion yang akan digunakan itu harus sesuai dengan standar FIFA. Soal inilah yang kemudian menjadi kehebohan luar biasa, karena
terkesan bahwa ini ditarik-tarik ke masalah politik gitu. Apalagi kemudian banyak dipersoalkan bahwa JIS itu disebut tidak memenuhi standar, mulai dari akses masuknya dan kemudian juga kantong-kantong area parkirnya. Dan yang menarik perkembangan terbaru itu setelah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri Negara BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu mengunjungi JIS. Itu pada waktu itu muncul persoalan baru, yakni bahwa disebutkan rumput yang ada di Jakarta International Stadium itu tidak memenuhi standar FIFA, yang ini akan diganti semua. Bahkan kemudian malah ini ada usulan, ada pemikiran dari seorang ahli agronomi, begitu ahli rumput yang dibawa oleh Menteri PUPR, bahwa ini untuk supaya rumput bisa tumbuh sesuai dengan standar FIFA itu atapnya dari Jakarta International Stadium itu harus dibongkar. Itu yang ramai banget di media sosial. Dan inilah yang kemudian jadi persoalan. Kenapa? Karena Jakarta International Stadium itu justru kelebihannya dibandingkan dengan stadion-stadion yang lain itu adalah dia bisa digunakan sepanjang waktu karena ada atapnya itu tadi, yang atapnya bisa dibuka tutup. Sementara kalau stadion-stadion yang dimiliki oleh Indonesia itu yang lain itu hanya bisa digunakan ya kalau tidak pagi itu sore hari sampai malam gitu, karena pada siang hari sangat panas. Begitu juga pada waktu musim hujan yang tidak bisa digunakan. Nah, Jakarta International Stadium itu didesain seperti itu, dan rumputnya itu yang menggunakan yang memang berbeda ya, karena ini yang kemudian jadi kehebohan luar biasa. Dan banyak yang menilai bahwa renovasi dari Jakarta International Stadium itu merupakan upaya untuk mendowngrade Anies Baswedan. Tapi kendati seperti itu pun ternyata Anies Baswedan itu tidak menolak untuk berkomentar dia, karena menurut dia ya itu sudah bukan kewenangan dia lagi, karena itu sudah diserahkan, kalau mengutip Erick Thohir yang kata Pak Anies Baswedan, itu sudah diserahkan ke rakyat Indonesia. Jadi mau direnovasi juga dipersilahkan. Nah, sekarang ini Anies Baswedan juga menolak untuk mengomentari kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta, dan ini sikap Anies Baswedan itu kemudian di media sosial saya amati langsung dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kompetitornya, yakni Ganjar Pranowo, calon presiden Ganjar Pranowo ya, yang sekarang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada hari Sabtu 26 Juni lalu itu Ganjar Pranowo mengunjungi atau inspeksi, mungkin tepatnya begitu ya, dia melakukan inspeksi ke pasar-pasar di Jakarta bertemu dengan para warga. Dan yang paling dapat menjadi sorotan dari publik itu adalah ketika Ganjar Pranowo mengunjungi sebuah pasar anyar ini di kawasan Jakarta Utara. Dan pada waktu itu Ganjar Pranowo mendapat keluhan dari para pedagang di situ yang mengeluhkan besarnya retribusi di pasar itu. Dan pada waktu itu Ganjar Pranowo langsung menelpon pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Heru Budi pada waktu itu tidak bisa menerima telepon dari Ganjar Pranowo karena dia sedang menjadi saksi akad nikah. Dan kemudian Ganjar Pranowo itu menelpon Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agustiono. Kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agustiono, itu bakal calon presiden dari PDIP, itu menyampaikan keluhan dari para pedagang di Pasar Anyar Bahari. Aksi Ganjar Pranowo inilah yang kemudian banyak mendapat sorotan karena ini dianggap secara etika tidak tepat ya, karena bagaimanapun juga Ganjar Pranowo itu kendati dia sekarang sudah menjadi calon presiden, dia tetap saja adalah seorang gubernur Jawa Tengah. Jadi tidak pada tempatnya kalau dia menempatkan diri seperti kesannya dia lebih tinggi dari pejabat gubernur DKI dan bisa menginstruksikan gitu ya. Ini yang dinyatakan keberatan para netizen itu. Dan ini ramai sekali pada waktu itu disebutkan, karena kemudian mereka membandingkan kinerja Ganjar Pranowo dan kemudian apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di DKI Jakarta. Memang jauh sekali lah kalau catatan prestasinya Ganjar, karena Ganjar selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, soal kemiskinan, belum lagi juga soal lingkungan, soal wadas, soal kendeng dan sebagainya, itu yang banyak disoroti. Dan menariknya ternyata
Ganjar itu ketika dibully habis-habisan semacam itu, dia justru menyatakan keheranannya. Kenapa orang dia cuma menyampaikan keluhan dari pedagang kok kemudian dia dibully gitu. Yang Ganjar lupa itu tadi itu ada etika politik yang tidak pada tempatnya. Harusnya Ganjar Pranowo melakukan seperti itu, menelpon pejabat gubernur, menelpon sekda, seolah-olah posisi dia lebih tinggi dari itu. Padahal dalam kasus ini misalnya Kampung Bayam ini, kalau Anies mau melakukan, sebenarnya dia juga boleh, karena ini Kampung Susun Bayam ini kan juga dibangun di masa dia, yang meresmikan juga dia. Jadi kalau toh sekarang ada warga yang mengeluhkan pada dia, nggak ada salahnya kalau sebenarnya dia tadinya menyatakan oke, saya akan bantu, saya komunikasikan dengan Pemprov DKI gitu, atau saya bisa, dan kalau perlu mau dia juga bisa kok menelpon pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tapi itu tidak dilakukan oleh Anies, dan itu dia menyatakan dia tidak mau cawe-cawe. Saya kira ini secara fatsun politik, secara etika politik ini sangat bagus. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan, karena kan status dia sekarang sama dengan Ganjar juga sebagai bakal calon presiden. Nah, setelah dibully itu Ganjar Pranowo bukannya malah berhenti, dia kemudian keesokan harinya, hari Ahadnya tanggal 27 Juni, dia meneruskan, dia bertemu dengan warga di Jakarta Selatan, kemudian melihat-lihat wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir di Jakarta Selatan, dan dia menampung keluhan juga dari warga. Dan ini kemudian Ganjar kembali dibully karena apa? Karena persoalan banjir itu di Kota Semarang itu jauh lebih serius dibandingkan di DKI Jakarta. Bukan hanya Kota Semarang, tapi kota-kota di sekitarnya ya, Demak dan sebagainya, itu jauh lebih parah. Berhari-hari itu banjir tidak surut di sana. Sementara di DKI Jakarta memang ada banjir, tapi rata-rata bisa cepat dengan surut. Nah, dari sini kemudian netizen, publik itu bisa membedakan bagaimana etika politik seorang Anies Baswedan yang dia memilih untuk tidak cawe-cawe. Jadi saya kira kalau soal cawe-cawe ini, apalagi kemudian Anies Baswedan juga menggunakan kosakata ini. Kosakata ini kan sebenarnya mempopulerkan kan Presiden Jokowi, dan sekarang digunakan oleh Anies Baswedan. Konotasinya berbeda. Kalau pada waktu Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe pada Pilpres itu karena dia tidak mungkin tinggal diam, karena kalau kemudian ada riak-riak yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, itu konotasinya lebih pada konotasi negatif. Sementara pada kasus ini, ketika Anies menyatakan tidak cawe-cawe pada kontroversi JIS, dan sekarang dia juga tidak mau cawe-cawe dalam urusan konflik kepentingan antara warga Kampung Bayam dengan Pemprov DKI, juga dia menyatakan tidak cawe-cawe. Ini bukan berarti Anies Baswedan tidak bertanggung jawab, tapi dia tahu menempatkan diri bahwa dia tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, dan dia juga baru menjadi bakal calon presiden, belum jadi presiden. Jadi ya kalau kemudian dia turun tangan, kemudian melakukan hal yang sama seperti Ganjar, menelpon pejabat gubernur DKI Jakarta, maka kesannya juga akan tidak elok. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.